Yang namanya laki-laki ame perempuan itu nggak boleh dua-duaan ya. Nah kalau berdua-duaan maka yang ketiganya adalah setan. Berarti Entong nggak boleh tinggal berdua dong sama Mama. Kalau itu sih boleh Tong, itu masih muhrimnya lo, karena itu ibu kandung lo sendiri, ya. Nah kalau lo nggak tinggal sama ibu kandung lo mau tinggal di mana? Panti asuhan. Tempo hari Pak Ustadz berduaan sama Poleha. Badan pada pegel amat ya. Gak karuan rasanya nih. Biasanya megang kapur sama kitab, disuruh megang pacul. Semua gara-gara si Entong nih. Assalamualaikum. Salam, masuk nggak dikunci. Untung lo dateng ya. Khusus hari ini nggak usah ngaji, ya. Pray dulu, karena Pak Ustadz lagi nggak enak badan. Yes, yes, yes. Yuk, kita ke Mon aja yuk. Ada apa Pak Ustadz? Ada apa? Pada mau kemana lo? Bukan belum kelar ngomong. Lulu pade mau dapat pahala nggak? Yakin lu? Kalau gitu, lu pijitin gue. Hah? Ayo cepetan. Iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Weh, kayaknya ntar lu dimarahin lagi. Iya, jangan sampai ketahuan. Dia nih orangnya nih, yang bikin kita sengsara, suruh mijitin Pak Ustadz. Iya bos, kita mesti hajar dia. Emangnya apa salahnya Sintong sih? Diam lo, anak cewek jangan ikut campur. Tahu dia gak usah kecampur, tau gak? Udah deh, sabar ya Mat. Alah, diam lo, cup, pukul dia. Rasain lo, nggak nentang sih. Pada ngapain lo semua di sini? Ampun! Waduh! Hei, berhenti! Hei! Tung kok nggak ada ya? Jadi lu udah gak kuat kerja di sini? Lu boleh pilih. Lu mau masuk neraka gara-gara nyolong, atau gue ikhlasin masuk surga? Ya elah, lemes amat tuh mulut. Bukan begitu Pak Sabar. Kalau bisa nih Ane minta kerjaan yang lain aja deh. Ane nggak kuat macul di kebon. Enak aja lu nawar-nawar. Terserah gue dong. Tolong ya Pak Sabar ya. Gara-gara kecapean nih. Ane udah 2 hari nggak ngajar-ngaji anak-anak. Badan pada remek nih rasanya. Ya udah, lu gue ganti kerjaan. Lu ngajarin anak perawan gue ngaji. Kalau itu sih Ane sanggup. Memang itu kerjaan Ane ngajar-mengajar. Tapi masalahnya, anak gue ini buta, lumpuh, gagu sama budak. Kerjaan SLB dikasih ke gue. Gimana sih Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz waktu itu udah pernah bilang, jangankan manusia, kambing aja bisa Pak Ustadz ajarin. Astagfirullah, Tong. Waktu itu kan gue lagi kesel, Tong. Mesti diambil hati, begitu aja juga. Lagian mana ada kambing bisa ngaji. Kalau soal lumpuhnya sih nggak masalah, Tong, buat gue, Tong. Cuma yang jadi pikiran gue nih, buta,
bisu sama tulinya ini. Sekarang lo dengerin nih omongan gue. Sekarang kalau gue suruh dia ngaji, dia nggak bisa ngelihat. Nah, gue suruh baca, dia nggak bisa ngomong. Nah kalau gue ajak ngomong, dia budek alias nggak denger. Begini aja Pak Ustadz, kita praktekin. Entong jadi orang buta, bisu, sama tuli. Lo tau nggak? Gue tadinya mau ngomong begitu. Kadang-kadang pinter lo ya, tapi pinteran gue sama lo. Lo harus jadi orang bisu, buta, sama tuli. Kalau perlu lo lumpuh deh, ya? Nah, ini jus amannya nih, ya. Nah, sekarang untuk yang pertama kali, lo ambil jus sama sebelah lo baca Al-Fatihah. Hah? Tong, tuh, itu jus sama sebelah lo ambil. Tuh, jus sama deket banget tuh, sebelah lo tuh. Ambil, ya. Lo baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Jangan enggak. Hah? Astagfirullahaladzim. Si Entong bener-bener. Tuh. Itu jus sama sebelah lo ambil. Hah? Tong, itu jus ama lo ambil dekat sebelah lo itu. Hah? Kelewatan lo Tong emang lo. Itu jus sama sebelah lo. Waduh, jus sama deket begitu nggak mau dia ambil. Si Pak Ustadz, Entong ini udah serius. Entong kan jadi orang buta, bisa sama tuli. Gimana sih? Sore ini, gue mau ngelain anak gue yang buta, lumpuh, gagu sama budak. Namanya Jamile. Tapi lu jangan kaget ya. Enggak, Pak Sabar. Tenang aja. Jamile, sini lu. Masya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah ini anak perawan gue, namanya Jamile. Dia memang nggak pernah tinggal di sini, dia tinggal di rumah neneknya. Pak Sabar, ini kok lain sama yang diceritain ente? Jangan marah dulu. Wah, ente ngerjain aneh nih kalau begitu nih. Gimana aneh nggak marah? Lihat nih, ente jelas-jelas ngebohongin aneh. Buktinya anak ente nggak lumpuh, buta, bisu, tuli. Nyatanya normal, seger buger. Gimana aneh nggak kesal? Aneh nggak redo dunia akhirat. Lu tenang dulu. Gini maksud gue, dia tuh lumpuh karena dia nggak pernah jalan ke tempat yang gak ada gunanya. Selalu tempat yang ada manfaatnya. Ngaji, sekolah, nengokin orang sakit, ya sama yang lain-lainnya deh. Oh begitu ya. Tapi buta bisu sama tulinya apa? Nah, ini begini. Kalau dia bilang buta, karena dia nggak pernah melihat hal-hal yang berbau maksiat. Kok dibilang bisu? Karena dia menggunakan mulutnya hanya untuk hal-hal yang baik, tidak untuk hal-hal yang kotor. Kok dia itu tuli? Karena dia selalu mendengarkan ayat-ayat ilahi. Itu maksudnya, ngerti? Ini, mulai besok lu ngajar anak gue ngaji, ya? Nggak hari ini aja, Pak Sabar. Udah pergi sono. Yang namanya laki-laki ame perempuan itu nggak boleh dua-duaan, ya. Nah kalau berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah setan. Berarti Entong nggak boleh tinggal berdua dong sama Mama. Kalau itu sih boleh, Tong. Itu masih muhrimnya lo, karena itu ibu kandung lo sendiri, ya. Nah kalau lo nggak tinggal sama ibu kandung lo, mau tinggal di mana? Panti asuhan. Tempo hari Pak Ustadz berduaan sama Poleha. Apakah itu juga bukan muhrim? Astagfirullahaladzim. Iya sih, emang tempo hari gue tuh berdua-duaan sama si Juleha di luar masjid. Tapi kan di dalam masjidnya banyak orang. Nah, yang nggak boleh kalau gue mojok sama Juleha di kamar mandi masjid. Itu yang nggak boleh. Berarti Ayah juga nggak boleh berduaan sama Ipeh dong. Kan gue
gua udah bilang, itu fitnah. Apa? Fitnah? Fitnah kata lo? Gue lihat sendiri dan itu kenyataannya. Ah, itu cuman kebetulan. Gue nggak percaya. Gue yakin lo bikin janji sama dia. Ya udah, kalau lu nggak percaya. Ya udah. Berarti bener ya kata Pak Ustadz. Kalau laki-laki sama perempuan berduaan, yang ketiganya setan.